Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أوصيك نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ayyuhal ahibbai, jamaah salat subuh yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan di pagi yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kecuali kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita menuju ke tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu, taman surga. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita di tempat yang mulia ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan, membawa manfaat baik untuk kita di dunia dan juga untuk kita di akhirat. Kemudian tak lupa kita mengirim salam, salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang yang senantiasa istiqomah dengan ajaran beliau, dengan sunnah-sunnah beliau, dengan bimbingan beliau hingga hari kiamat kelak. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di kesempatan ini, yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam ketaatan, bisa istiqomah dalam amal soleh, dan juga bisa istiqomah dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga harapan kita mudah-mudahan bisa berkumpul bersama beliau kelak di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian salat subuh yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kita sama-sama sejenak mendengarkan nasihat Nabi alaihi salatu wasalam dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, di mana pernah suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat ini merupakan salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian beliau bertanya tentang amalan-amalan yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang akan memasukkan seorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan seorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sahabat tersebut, Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah azza wa jal. Kata sahabat tersebut, aku bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang amalan-amalan yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, di antara amalan tersebut yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Summa ayun ya Rasul, kemudian amalan apa lagi wahai Rasul?
Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayun ya Rasul, kemudian amalan apa lagi wahai Rasul? Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan yang Nabi alaihi salatu wassalam kabarkan kepada kita, dan amalan yang utama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari amalan yang utama yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan seorang dari api nerakanya, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah azza wa jalla mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan tujuan utamanya adalah untuk beribadah, untuk menyembah, untuk bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara salah satu ibadah yang utama yaitu sholat tepat pada waktunya. Sholat tepat pada waktunya. Karena setelah seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka di antara amalan yang pertama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam yaitu tentang sholat ini. Maka ibadah yang paling utama yang dicintai oleh Allah setelah seorang mengucapkan dua kalimat syahadat yaitu sholat. Terutama kita sholat tepat pada waktunya. Siapa yang menyuruh kita semuanya untuk sholat tepat pada waktunya? Yang kasih kita makan minum, yang menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, yang telah memberikan nikmat banyak kepada kita tanpa batas. Itu yang menyuruh kita untuk sholat tepat pada waktunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat atas orang-orang mukmin sudah ditetapkan, sudah ditentukan waktunya. Jadi tidak ada alasan kita untuk menunda-nunda waktu salat tersebut. Namun saat ini, sekarang ini, berapa banyak di antara kita yang salat tapi dia selalu salat di akhir waktu. Apalagi ini berhubungan dengan dunia kita. Apalagi dunia yang sedang kita lakukan ini menghasilkan. Dan apalagi hasilnya itu adalah kertas merah dan biru ya. Jamaah paham ya. Ini hasilnya yang kita dapatkan. Ketika Allah panggil kita hayya 'alas shalah ya. Iya. Allah panggil kita hayya 'alas shalah ya. Kadangkala apa kata kita ya? Nanti dulu sholatnya. Nanti dulu sholatnya. Iya, yang manggil kita ini bukan bos kita. Yang manggil kita ini bukan atasan kita. Yang manggil kita ini bukan orang tua kita. Yang manggil kita ini bukan sohib kita. Yang manggil kita ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kasih kita rizki, yang kasih kita pendamping hidup, yang kasih kita anak, yang kasih kita tempat tinggal, yang kasih kita semuanya. Ini yang manggil kita. Tapi kadangkala kita abaikan panggilan tersebut ya. Dengan mudah, dengan enak, dengan santai kita jawab, nanti dulu sholatnya. Saudaraku renungkan. Ketika Anda mengatakan, kita semua mengatakan nanti dulu sholatnya ya. Apa jaminan kita?
Apakah kita sudah dijamin oleh Allah mendapatkan surganya sebagaimana halnya Rasul? Ketika kita mengatakan nanti dulu sholatnya, apakah dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada jaminan. Sebagaimana halnya Rasul, di mana Rasul telah diampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Apakah ketika kita mengatakan nanti dulu sholatnya, apakah benar itu waktu sholat? Kita tidak tahu. Iya. Apakah itu waktu sholat atau waktu yang lain? Saudaraku, renungkan baik-baik. Ketika seorang mengatakan nanti dulu sholatnya, jelas kita belum mendapatkan jaminan dari Allah surganya. Sebagaimana halnya Rasul ya. Maka kita tidak pantas mengatakan nanti dulu sholat. Ketika kita mengatakan nanti dulu sholatnya, kita belum mendapatkan jaminan dari Allah. Dosa-dosa kita yang telah lewat maupun yang akan datang diampuni oleh Allah. Ketika kita mengatakan nanti dulu sholatnya, kita tidak ada jaminan bahwa itu waktu sholat jamaah ya. Berapa banyak di antara kita yang mengatakan nanti dulu sholatnya, tapi ternyata bukan waktu sholat yang datang kepadanya. Bukan waktu sholat yang menghampirinya, tetapi waktu penjemputan malaikat maut. Renungkan. Dia mengatakan nanti dulu sholatnya, tapi ternyata bukan waktu sholat yang tiba, yang datang, yang menghampirinya. Akan tetapi malaikat maut menjemputnya. Sehingga baru kita sadar, tapi kita di alam yang berbeda. Ternyata nama kita sudah diumumkan di masjid, di media sosial. Si fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di saat itu kita melihat istri kita menangis, anak kita menangis, sohib kita menangis, semua orang menangis. Siapa yang ditangisi? Ya, jenazah kita. Kita akan mengalaminya ya, semua kita ya. Semua kita akan merasakan seperti itu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Allah panggil kita, ya Allah sholat, jangan kita mengatakan nanti dulu. Jangan kita menunda-nunda waktu itu. Karena kita tidak bisa menunda waktu penjemputan malaikat maut ya. Sejatinya yang kita tunggu setiap saat, setiap waktu, bukan waktu makan, bukan waktu tidur, bukan waktu bekerja, bukan waktu istirahat. Yang kita tunggu setiap saat itu adalah penjemputan malaikat maut ya. Itu yang kita tunggu setiap saat ya. Penjemputan dari malaikat maut ya. Kadangkala dari kita yang masih sehat mengatakan saya belum mati, juga yang sehat mengatakan saya belum mati, dan juga yang hidup di atas kenikmatan mengatakan saya belum mati. Saudaraku, berapa banyak orang yang sehat, yang masih muda. Kadangkala kita duduk bersama seperti ini di majelis ilmu, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa menit dia keluar dari tempat tersebut. Kemudian kita dapat telepon SMS, si fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget kita, panik kita. Dia mati ya. Barusan dia duduk bersama saya tadi, makan bersama saya, sholat bersama saya. Dia mati. Dia masih muda, dia sehat, dia kaya. Itulah kematian dia. Kadangkala kita tidak percaya bahwa itu kematian dia. Jangankan dia, saudaraku, kita saja ketika Allah Subhanahu wa taala ingin panggil kita saat ini, detik ini, menit ini, tidak bisa kita menundanya. Tidak bisa kita menundanya. Oleh karenanya sebelum kematian itu datang menjemput kita, maka persiapkan amal terbaik kita. Persiapkan bekal kita. Dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali amal soleh. Dan salah satunya adalah sholat ini ya. Kita jaga sholat ini ya. Sampai kapan kita menjaga sholat ini?
sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menjaga salat ini? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena salat merupakan identitas seorang mukmin. Identitas kita itu ada di salat. Iya. Identitas kita bukan di KTP kita, bukan di ijazah kita, bukan di ATM kita, di kartu BPJS kita. Identitas kita itu ada di salat kita. Ya. Banyak di antara kita ketika ditanya, Mas, Pak, Bapak ini Islam atau bukan ya? Islam Mas, ya. Islam Pak. Mana buktinya? Nih KTP. Mana buktinya? Nih. Ya, ijazah dari TK sampai S3 Islam. Tapi ketika Allah panggil dia hayya 'alas shalah, enggak ada dia di masjid. Ya. Islam apa bukan dia? Jawab jamaah, Islam apa tidak? Islam ya. Tapi yang Islam apanya? KTP-nya ya. Ya. Apa arti kita memiliki kartu identitas yang banyak tertulis Islam, tapi ketika Allah panggil kita tidak memenuhi panggilannya? Saudaraku, tidak ada ceritanya ya. Orang mati, orang meninggal dunia masuk bersama KTP-nya dalam liang lahat. Bahkan kalau dia minta ya ke keluarganya, Bu, Pak, anak, kalau saya mati nanti jangan lupa ya, selipkan KTP saya ya. Mungkin keluarga stres ya, bingung ya, karena selama ini belum ada yang minta ya. Toh kalau dia misalkan masuk KTP-nya dalam liang kubur ya, datang malaikat ya, ditanya ya, Islam apa bukan kamu ini ya? Islam ya. Bukti mana? Kebetulan dia bawa KTP misalkan ya. Tapi dilihat oleh malaikat, namanya dia tidak ada di sebelah kanan ya, di sebelah kiri semuanya ya. Ini menunjukkan kecelakaan. Ini menunjukkan kehinaan, kerugian, kesengsaraan. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah salat ini ya. Karena salat adalah identitas kita ya. Salat adalah tiang daripada agama Islam. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita ya, dalam hadis yang sahih ya. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Ra'sul Islam ya, wa umuduhu as-shalah ya. Inti perkara dari segala sesuatu adalah Islam dan tiangnya adalah salat ya. Tiang agama kita ini adalah apa? Salat ini ya. Maka salat wajib kita jaga ya. Sampai kapan kita jaga? Sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik ya. Yang kita harus nasihati juga keluarga kita masalah salat ini ya. Ketika kita melihat keluarga kita tidak salat ya, baik itu dari orang tua kita, mertua kita, pendamping hidup kita, anak keturunan kita, maka suruh mereka salat. Suruh mereka salat. Ketika kita melihat dari mereka tidak salat, maka suruh mereka apa? Salat ya. Karena di dunia ini kita bisa saling nasihat menasihat. Di dunia ini kita bisa saling ingat mengingatkan. Kasih tahu dia, kabarkan kepada mereka ya, bahwa identitas seorang mukmin itu ada di salatnya. Dan salat ini adalah tiang daripada agama Islam. Kasih tahu hadis Rasul ya. Rasul amril Islam wa umuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad. Kasih tahu dia bahwa pokok perkara dalam Islam ini ya, dan tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang harus kita ingatkan terus keluarga ini ya. Mumpung kita masih di dunia ya, mumpung kita masih berkumpul bersama mereka,
tak kala mereka mati meninggal dunia di alam kubur mereka, tidak bisa lagi kita ingatkan solat. Yang ada adalah penyesalan. Banyak orang yang telah meninggal dunia jamaah ya, saat ini mereka menangis ya, saat ini mereka menyesal di alam kubur ya. Yang punya amal banyak mereka menyesal, kenapa mereka tidak beramal lebih banyak lagi ya? Lalu bagaimana yang tidak punya amal ya? Yang punya amal saja menyesal ya. Apa kata Allah dalam surah Sajadah ya? Penyesalan mereka diceritakan oleh Allah ya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Mereka baru sadar di alam sana ya, di alam kubur ya, bahwa ternyata yang bisa memberikan manfaat itu hanya amal soleh. Apa kata mereka? Farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia, kata mereka ya. Tujuannya apa? Bukan untuk bertemu dengan sahabatnya, keluarganya, bukan untuk mengumpulkan dinar, dirham, tapi mereka ingin dikembalikan ke dunia ini. Satu tujuannya supaya bisa beramal soleh. Maka kita sebagai kepala keluarga jaga sholat, kemudian jangan lupa juga bimbing keluarga kita supaya mereka juga jaga sholatnya. Apa arti kita kaya kalau tidak sholat? Apa arti tampan kalau kita tidak sholat? Apa arti cantik kalau kita tidak sholat? Apa arti rumah megah mewah kalau penduduknya penghuninya tidak sholat? Apa arti hotel apartemen yang kita miliki kalau kita tidak sholat? Tidak ada arti ya. Iya, tidak ada arti. Maka sholat ini harus kita jaga. Dan juga selalu kita tidak bosan-bosan mengingatkan kepada keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita dan keluarga. Adapun orang lain tidak ada urusan kita. Yang penting diri kita dan keluarga. Karena ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu. Dari apa kita menjaganya? Dari panasnya api neraka. Api neraka ini panas, Pak. Iya. Kulit kita ini sangat tipis ya. Kulit kerbau saja yang tebal ketika kena api itu gosong, Pak. Apalagi kulit kita ya. Api neraka itu bahan bakarnya bukan bensin, bukan solar, bukan pertalite, iya, bukan kayu bakar. Bahan bakarnya kita ini manusia ya. Maka jagalah diri kita dan keluarga kita. Karena kita ini termasuk bahan bakar daripada api neraka. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari sekarang ini. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan kepada kita bagaimana panasnya api neraka yang paling ringan ya. Azab api neraka yang paling ringan yang diberikan kepada pamannya. Iya. Yang bernama Abu siapa jemaah? Abu Thalib ya. Abu Thalib ini perjuangannya terhadap agama Islam ini luar biasa. Bisa jadi Islam sampai ke kota Balikpapan ini tidak lepas dari perjuangan Abu Thalib. Nabi alaihi salatu wasalam ketika berdakwah menyampaikan agama yang benar ini, siapa yang berani mengganggu, menggoda Nabi alaihi salatu wasalam, maka Abu Thalib yang di depan dia. Abu Thalib dia yang membela Nabi alaihi salatu wasalam. Abu Thalib tahu bahwa agama yang benar tidak ada kecuali agama Islam. Ketika Abu Thalib ya melepaskan napas terakhirnya ya, maka Nabi alaihi salatu wasalam hanya bisa bimbing Abu Thalib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena 2 kalimat ini yang bisa menolong dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menegur Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad, kata Allah, tidak bisa memberikan hidayah petunjuk, dan aku akan berikan hidayah petunjuk kepada siapa saja yang aku kehendaki, kata Allah. Jadi ternyata nikmat yang paling berharga, yang paling mahal itu bukan nikmat tempat tinggal, bukan nikmat kendaraan, bukan nikmat fulus ya. Nikmat yang paling berharga itu nikmat apa? Hidayah ya. Apa arti kita hidup dalam kemewahan ya, kemegahan ya, kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Apa arti semua itu? Tidak ada arti ya. Kita hidup di dunia sengsara, rugi, dan juga lebih-lebih di akhirat lebih rugi ya. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Abu Talib, ya ammi Abu Talib, kul kalimatani, katakanlah dua kalimat ini, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Maka Abu Talib tidak mampu dan tidak bisa mengucapkan dua kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu sangat apa? Mahal ya. Sehingga Abu Talib mati dalam keadaan kekufuran ya. Kemudian Nabi SAW sedih ya, menangis ya. Siapa yang tidak sedih? Iya. Ini yang meninggal ini bukan orang lain. Ini adalah pamannya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang meninggal ini adalah orang terdekat Nabi alaihi salatu wassalam, yang selalu bersama Rasul, yang selalu menolong Rasul, yang selalu membela Rasul ketika berdakwah. Tapi sayangnya dia tidak mendapatkan hidayah ya. Kita ini bersyukur jamaah ya. Antum semuanya ini bukan keturunan ulama, bukan keturunan Rasul, bukan keturunan habaib ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kita hidayah ini. Maka kita terus berdoa kepada Allah agar kita istiqomah ya di atas kebaikan, di atas amal soleh, dan harapan kita mudah-mudahan bisa menutup akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Maka Nabi alaihi salatu wasalam sedih ya, menangis ya. Kemudian beliau minta kepada Allah agar diampuni dosa Abu Talib ya. Tapi Allah tidak mengabulkannya karena Abu Talib mati dalam keadaan kekufuran. Kemudian Rasul berdoa agar azab Abu Talib diringankan, maka Allah kabulkan. Dan di antara azab yang diberikan kepada Abu Talib yang paling ringan, diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, mendidih sampai otak-otaknya. Bisa kebayang nggak jamaah? Itu yang paling ringan ya. Diberikan ya bara api di bawah telapak kakinya, kemudian mendidih sampai otak-otaknya ya. Mencair otak yang ada dalam kepalanya ya. Ini yang paling ringan ya. Lalu bagaimana yang paling berat daripada itu ya? Bagaimana yang paling berat? Yang ringan saja sudah seperti itu. Kita saja jamaah ketika mendapatkan ujian di dunia ini, musibah di dunia ini, dari kita mungkin ke kantor naik motor ya, qadarullah jatuh, kemudian kena knalpot motor ya di betisnya, 2 jam nempel ya. Bagaimana rasanya kira-kira? Tentunya kita tidak akan kuat menahan perihnya, sakitnya ya. Itu baru musibah dunia yang ringan ya. Iya. Belum seorang ketika kena air panas, belum seorang ketika minyak goreng panas kena ya. Belum yang lain-lainnya ya. Kita saja ketika sakit gigi saja itu luar biasa sakitnya ya. Makanan minuman yang enak tidak bisa kita santap ya. Iya. Jangankan kita ibadah ya. Ketika Allah uji kita dengan sakit saja, gigi saja yang sakit satu sudah luar biasa ya. Paniknya kita ya. Hilang seakan-akan nikmat yang banyak itu. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Karena api neraka, kata Allah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya.
kita semuanya ini ya. Maka bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita? Mudah ya, tapi berat prakteknya ya. Laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi semua larangannya ya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala as-salatu ala waqtiha ya. Salat tepat pada waktunya ya. Nah, kemudian di antara faidah yang kedua, kenapa kita harus menjaga salat ini tepat pada waktunya? Karena salat tepat pada waktunya adalah obat kebahagiaan, obat ketenangan, obat ketentraman, obat kedamaian ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ya bahwasanya tujuan utama hidup kita di dunia ini ingin meraih yang namanya nikmat sakinah ya, ketenangan ya. Semua manusia yang normal, semua manusia yang sehat, semua manusia yang cerdas pasti orientasi utamanya ingin hidup tenang ya. Iya. Ingin hidup tenang ya. Dan ingat jamaah, nikmat ketenangan ini adalah salah satu nikmat yang sangat mahal harganya. Bagaimana tidak? Coba kita lihat manusia di dunia ini. Untuk mendapatkan nikmat ketenangan ini berbagai macam cara ya. Ada di antara mereka untuk mendapatkan nikmat ketenangan ini rela minum pil ya. Iya. Apa tujuannya kalau ditanya? Ingin tenang. Ada di antara mereka rela berjudi, rela merampok, rela korupsi, rela berzina, rela menghabiskan waktu-waktunya di tempat-tempat hiburan. Apa tujuannya kira-kira jamaah ya? Satu tujuannya ingin mendapatkan apa tadi? Ketenangan ya. Nggak mungkin mereka lakukan semua itu kalau tidak ada tujuannya. Tujuannya satu, yaitu ingin tenang, ingin hidup dalam kebahagiaan ya. Memang benar ya, mereka mendapatkan ketenangan. Yang minum pil dapat ketenangan, yang konsumsi ya ganja, sabu-sabu dapat ketenangan, yang mencuri dapat ketenangan, yang korupsi dapat, yang menipu dapat, yang merampok dapat, yang berzina dapat. Akan tetapi kenikmatan yang dia dapatkan sifatnya apa? Sementara ya. Kekal apa sementara jemaah? Sementara ya. Setelah itu sengsara dia di dunia dan juga sampai akhirat. Setelah itu dia sengsara di dunia dan juga di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketenangan yang abadi, tidak ada ketenangan yang hakiki, tidak ada ketenangan yang sesungguhnya kecuali dia dekat kepada pemilik ketenangan dia. Siapa kira-kira pemilik ketenangan itu? Allah ya, bukan fulus ya. Iya, pemilik ketenangan itu namanya Allah Subhanahu wa taala ya. Tak kala kita dekat kepada pemilik ketenangan ya, biar kita tidak punya fulus yang banyak, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya tempat tinggal yang mewah, yang megah, kendaraan yang mewah, yang megah. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan jamin ketenangan dalam hati kita, ketenangan dalam jiwa kita. Karena banyak orang yang kaya tapi tidak juga mendapatkan apa? Ketenangan ya. Benar ya? Demikian ya. Banyak orang yang kaya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih. Ya. Apa kata beliau alaihi salatu wasallam? Ya. Barang siapa ya, yang orientasinya dunia dan dia dapat dunia tersebut ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya ya. Wa man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqra baina 'ainaihi, kata Allah. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang orientasinya dunia, barang siapa yang tujuan utamanya dunia, yang ada di otaknya dunia, dari tidur sampai tidur lagi dunia yang ada di otaknya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah akan cerai-beraikan urusannya ya. Allah akan apa?
cerai-beraikan urusannya. Orang yang orientasi dunia ini. Jadi yang ada di pikirannya itu adalah dunia-dunia ya. Bagaimana dia dapat tempat tinggal yang nyaman, yang enak. Bagaimana dia dapat kendaraan yang enak, yang nyaman. Bagaimana dia dapat gaji yang besar. Bagaimana dia makan, minum yang enak ya. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana agar supaya mati enak ya. Pernah nggak kita mikir bagaimana supaya mati enak? Ya. Pernah nggak kita terpikir ya, indahnya ketika kita mati dalam kondisi sujud ya. Indahnya ketika kita mati dalam kondisi baca Al-Quran, mati dalam kondisi berzikir kepada Allah, mati dalam kondisi kita bersedekah, mati dalam kondisi kita istighfar ya. Itu keindahan yang harus ada dalam hati kita ya, dalam benak kita ya. Jangan yang ada dalam pikiran kita bagaimana supaya hidup enak, tapi tidak pernah kita memikir bagaimana supaya mati enak ya. Perlu kita pikirkan ya. Iya. Karena dunia ini sementara ya, dunia ini singkat. Harus kita pikirkan indahnya ketika kita mati dalam kondisi sujud ya. Sebagaimana halnya jamaah ya, salah satu masjid di Kampung Baru ya. Masya Allah. Itu yang harus kita mimpikan, indahkan ya. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasul ya? Orang yang orientasinya dunia selain Allah cerai-beraikan urusannya, kemudian Allah jadikan di antara kedua pelupuk matanya kemiskinan. Orang yang selalu yang dia lihat dunia miskin dia ya. Walaupun hartanya banyak ya. Mobil ada ya, hotel apartemen ada, rumah megah mewah ada ya. Tapi selalu merasa kurang ya. Ada nggak yang seperti itu jemaah? Ada ya, tapi di sini nggak ada ya. Iya, ada ya. Dia punya semuanya, mobil ada, apartemen, hotel ada, kendaraan ada, rumah tempat tinggal ada, tapi masih merasa kurang ya. Ketahuilah, ini menunjukkan bahwa dia masih miskin ya. Karena kekayaan sesungguhnya yang sebenarnya itu letaknya di sini Pak. Di mana? Di hati. Iya. Rasul alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita ya. Kekayaan yang sesungguhnya yang sebenarnya itu bukan di harta. Akan tetapi kekayaan sesungguhnya itu adalah ghinaun nafas ya. Iya. Kekayaan jiwa, kekayaan hati. Iya. Maka agar supaya kita tenang ya, supaya kita bahagia dekat kepada Allah dengan cara laksanakan perintahnya. Salah satu perintah yang tidak boleh kita tinggalkan, tidak ada tawar-menawar sampai kita mati, walaupun pedang di leher, jangan tinggalkan sholat ini. Ya. Jangan pernah tinggalkan sholat ini. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, siapa yang ingin bahagia, maka syaratnya harus dia beramal soleh. Ya. Apa kata Allah? Man amila saliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa kata Allah yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami kata Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang damai, kehidupan yang aman di dunia dan juga aman di akhirat. Syaratnya tadi apa? Beramal soleh ya. Dan amal soleh yang kita jaga yaitu sholat ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beramal soleh ini Allah akan berikan ganjaran, Allah akan berikan pahala yang lebih baik, yang lebih mulia dari apa yang dia kerjakan ya. Dari apa yang dia amalkan ya. Tentunya pahala lebih berharga daripada uang, lebih berharga daripada materi. Maka jagalah sholat ini. Kemudian di antara yang ketiga, kenapa kita harus menjaga sholat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena sholat dapat mencegah seorang dari semua perbuatan keji dan
mungkar ya. Orang yang sholat, dia akan terjaga pandangannya dari melihat yang haram. Orang yang sholat, dia akan terjaga pendengarannya dari mendengarkan yang haram. Orang yang sholat, benar-benar dia sholat, bukan sekedarnya sholat, dia akan terjaga kedua tangannya dari hal yang haram. Orang yang sholat, dia akan terjaga kedua kakinya dari melangkah kepada hal yang haram. Orang yang sholat, dia akan terjaga perutnya dari makanan minuman yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar ya. Sesungguhnya salat, kata Allah Subhanahu wa taala, dapat mencegah seorang dari semua perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar ya. Maka harus kita jaga salat ini agar supaya kita terhindar dari semua dosa, terhindar dari kemaksiatan ya. Ada yang bertanya ya, saya masih melakukan dosa Pak Ustaz ya. Iya, bagaimana dengan sholat saya ya? Apakah saya tinggalkan? Tetap sholat Pak, walaupun melakukan dosa. Tetap sholat ya, karena sholat inilah yang nantinya akan menjauhkan seorang dari perbuatan apa? Perbuatan dosa tersebut. Ya. Jangan kita tunggu baik dulu baru apa? Baru sholat ya. Bagaimana kita belum baik, ternyata yang datang bukan waktu sholat, tapi yang datang maut Pak. Yang datang malaikat maut. Maka ini yang harus kita khawatirkan ya. Maka walaupun kita masih melakukan dosa, masih melakukan kemaksiatan ya, maka tetap kita sholat ya. Karena sholat ini yang akan menjaga kita nanti dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar tersebut. Kemudian di antara yang berikutnya, yang keempat, kenapa kita menjaga sholat ini? Karena sholat ini dapat menjadi sebab penggugur dosa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orientasi utama kita ketika beramal soleh ya. Jadi tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amalan soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah penting juga harapannya supaya amal soleh yang kita lakukan bisa menjadi sebab penghapus dosa. Karena syarat kita bisa masuk surga itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga kita tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat dosa kita diampuni oleh Allah salah satunya beramal soleh, yaitu jaga sholat ini. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita. Ya. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? As-salawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, salat yang 5 waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu bisa menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita dalam hadis yang lainnya. Apa kata beliau? Mathalus shalawatil khams kamathalin nahri jari ghamri ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin. Salat fardu atau salat 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai setiap harinya 5 kali. Jamaah, kita semua mandi berapa kali jamaah? Berapa kali? Berapa kali Pak? 2 kali ya. Iya, 2 kali itu banyak dosa, banyak kotoran-kotoran yang terangkat. Bagaimana kalau kita mandi 5 kali Pak? Masihkah ada
kotoran yang tersisa? Masih enggak? Ya, banyak kotoran yang akan hilang ya. 2 kali saja kita mandi banyak kotoran yang akan terangkat dari badan kita ya. Lalu bagaimana kalau kita mandi misalkan 5 kali ya? Maka dosa-dosa kita pasti akan banyak yang hilang. Beginilah perumpamaan sholat 5 waktu kata Rasul ya. Seperti seorang punya sungai di depan rumahnya ya. Setiap hari dia mandi 5 kali ya. Maka tentunya dosa-dosanya pasti akan banyak yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja 2 kali mandi ya banyak kotoran yang hilang. Lalu bagaimana kalau kita mandi 5 kali? Beginilah perumpamaan salat seorang yang dia lakukan sebanyak 5 kali ya. Maka salat ini harus kita jaga ya. Kemudian di antara yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjaga salat ini? Karena salat ini adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat. Amalan yang pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat itu namanya amalan apa tadi? Salat. Maka harus kita jaga amalan salat ini. Keluarga kita juga jangan bosan-bosan kita nasihatinya. Begitu juga misalkan antum bos di perusahaan ya, atau di tempat kerjaan ya, ada bawahan ya, jangan lupa diarahkan supaya sholat ya. Kasih tahu dia ya, utamakan keselamatan duniamu dengan menjaga sholat tepat pada waktunya. Berkah itu perusahaan insya Allah ya. Misalkan ya, Pak Heri ya punya perusahaan sendiri ya, punya karyawan banyak ya. Arahkan ya karyawan ini ya supaya dia menjaga sholat. Ini yang menjadikan berkah hidup kita ya. Ini yang menjadikan berkah rumah tangga kita ya. Beda rumah tangga yang penduduknya sholat dengan yang tidak sholat ya. Beda jamaah ya. Kalau istri kita sholat, anak keturunan kita sholat, semuanya sholat ya. Rumah tangga itu insya Allah jamin pasti ada kebahagiaan, ketenangan di dalamnya. Iya. Kan harapan kita ini jamaah ya, ketemu dengan keluarga di dunia dan juga harapannya ketemu juga di mana? Di surga ya. Kalau kita hanya ketemu di dunia rugi, Pak. Dunia ini singkat ya, sementara ya. Harapan kita ini ketemu dengan keluarga di dunia dan juga ketemu sampai mana? Iya, sampai surga ya. Sampai akhirat ya. Nah, ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yaitu tentang sholat ini ya. Hari kiamat itu jamaah ya, dahsyat ya. Bagaimana tidak ya? Matahari akan didekatkan kepada kita dengan sedekat-dekatnya ya. Sehingga pada hari itu manusia seperti bayi yang baru lahir ya, tidak memakai pakaian sehelai pun ya. Pada hari itu ya, apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi ya. Pada hari itu manusia tidak lagi mengenal ya saudara-saudarinya, tidak lagi mengenal orang tuanya, tidak lagi mengenal anak keturunannya, tidak lagi mengenal pendamping hidupnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Pada hari itu manusia benar-benar sibuk hanya dengan urusan masing-masing. Adapun orang yang menjaga sholatnya pada hari itu akan datang dia dengan selamat. Apa kata Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yaitu tentang solatnya. Apabila solatnya baik maka akan baik. Iya. Apabila solatnya baik maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila solatnya baik maka pasti dia akan mendapatkan keselamatan dan keberuntungan terutama pada hari kiamat.
Kemudian sebaliknya, apabila solatnya buruk, apabila solatnya rusak, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan kesengsaraan, dia akan mendapatkan kecelakaan, dia akan mendapatkan kerugian dia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada kita inti keselamatan, inti kebahagiaan, inti kesuksesan bukan di harta kita, bukan di jabatan kita, tapi ada di amal soleh kita, terutama solat ya. Maka jangan kita tertipu dengan keberhasilan orang di dunia ini, Pak. Iya, orang belum sukses kalau masih di dunia. Karena jaminan sukses itu ketika seorang masuk ke dalam surga. Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 185 ya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari azab api neraka, kemudian dia digiring, dia dimasukkan ke dalam surga ya. Inilah orang yang sukses ya. Dan salah satu agar kita menjadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat, jangan pernah tinggalkan dan lalai dengan salat ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit dari nasihat ini bermanfaat, khususnya yang menyampaikannya benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya datang dari diri saya dan dari setan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita dan mengampuni segala noda dan dosa kita, dan harapannya mudah-mudahan kita bisa mati meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.